Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Bertemu lagi dalam pembelajaran online pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti akan memberikan sesuatu yang manfaat tentunya. Pada pembelajaran online pada kali ini, kita akan membahas tentang strategi dan metode pembelajaran. Adapun yang akan kita pelajari nanti adalah mengenai macam strategi pembelajaran dan macam-macam metode pembelajaran. Seseorang belajar itu melalui panca indera. Setiap indera ternyata berbeda pengaruhnya terhadap hasil belajar seseorang. Sebagaimana gambaran berikut. Melalui rasa itu 1%, melalui sentuhan itu 2%, melalui indera pencium itu 3%, melalui pendengaran itu 11%, melalui penglihatan itu 83%. Jadi apa maksudnya di sini? Dalam memberikan metode pembelajaran maupun media pembelajaran, semakin banyak panca indera yang terlibat, maka semakin banyak pula pengaruhnya terhadap hasil belajar seseorang. Misalnya dikombinasikan misalnya dengan penglihatan ya, kemudian juga dengan pengalaman ya, misalnya dengan sentuhan, dengan rasa ya, maka itu akan semakin memperkuat ya, proses belajar mengajar seseorang. Oleh karena itu, seorang dapat mempelajari sesuatu dengan baik apabila ia menggunakan lebih dari satu indera. Apa yang bisa kita ingat? 10% dari yang kita baca, 20% dari yang kita dengar, 30% dari yang kita lihat, 50% dari yang kita lihat dan kita dengar, 80% dari yang kita ucapkan, dan 90% dari yang kita ucapkan dan lakukan. Maka dalam memberikan metode pembelajaran ya, ketika misalnya semakin banyak melibatkan panca indera, maka semakin banyak pula yang akan dipelajari ya, yang diserap oleh si pembelajar. Tentu kita masih ingat terkait dengan skema ini ya, bahwa di dalam proses belajar mengajar maka ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar itu bisa berjalan dengan baik ya, dan tentu hasil outputnya itu akan berpengaruh signifikan apabila dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, metode yang digunakan itu juga harus tepat ya, karena masing-masing dari audiens itu ya disesuaikan ya, sasaran individu, maka metodenya juga harus disesuaikan. Sasaran kelompok kecil, sasaran besar, maka metodenya juga harus disesuaikan. Alat bantu yang digunakan tentu ini untuk mempermudah dalam proses belajar mengajar. Misalnya kelompok sasaran yang cukup besar, maka menggunakan alat bantu seperti mikrofon itu akan mempermudah dalam proses belajar mengajar. Kemudian fasilitatornya, yakni sebagai narasumbernya ya, si pemberi ajar itu juga berpengaruh terkait dengan kemampuannya, kredibilitasnya ya, kemudian keahliannya. Ini akan berpengaruh terhadap proses belajar ya, termasuk dalam cara menyampaikan dalam proses belajar mengajar, ini sangat berpengaruh. Dan kemudian bahan belajarnya. Jadi bahan belajar yang
mudah untuk dipahami, bahan belajar yang mudah untuk diakses, tentu ini akan berpengaruh terhadap proses belajar. Dan banyak sekali beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar itu sendiri, termasuk sasaran atau si respondennya juga ya, atau audiensnya juga itu berpengaruh, motivasinya, kemudian keterbatasan dari si responden atau si pembelajar itu juga berpengaruh. Metode pendidikan, jalan atau cara yang harus dilalui agar dapat mencapai tujuan tertentu. Jadi metode ini kita gunakan untuk bisa sebagai jalan atau cara agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Nah, kalau kita lihat di sini berbagai macam strategi dari pembelajaran. Ada pembelajaran langsung, pembelajaran tidak langsung. Nanti kita lihat satu-satu ya, beberapa contoh. Pembelajaran langsung, pembelajaran tidak langsung, belajar melalui pengalaman, belajar mandiri, dan belajar interaktif. Dalam memberikan strategi ya dan metode, ini harus kita sesuaikan dengan sasaran kita dan juga terkait dengan kemampuan yang akan dimiliki oleh sasaran kita pada akhir tujuan pembelajaran. Sebagai contoh, misalnya kita ingin nanti si pembelajar bisa mempraktekkan langsung, ya, maka kita bisa gunakan strategi pembelajaran langsung dengan menggunakan metode demonstrasi. Nanti kita lihat masing-masing dari strategi-strategi pembelajaran ini dan beserta metode-metodenya. Baik, yang pertama kita masuk yakni strategi pembelajaran langsung. Kita lihat nanti ada beberapa metode-metode dari pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung di sini artinya si pembelajar ya bertemu langsung dengan si pembelajar ya. Si pengajar bertemu langsung dengan si pembelajar. Contoh beberapa strategi pembelajaran langsung yakni metode ceramah. Jadi sini merupakan penjelasan secara langsung atau lisan, merupakan metode tradisional dan menuntut keahlian dari pembicara. Kelebihannya untuk metode ceramah ini mudah menguasai kelas, mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. Cuman ada beberapa kelemahan, yakni mudah menjadi verbalisme ya. Jadi terlalu banyak bicara. Bila terlalu lama digunakan, terlalu lama membosankan dan tentunya menyebabkan siswa menjadi pasif. Nah, ini adalah kelemahan dari metode ceramah. Makanya biasanya metode ceramah ini dikombinasikan dengan beberapa metode-metode yang lain. Oke, berikutnya adalah metode tanya jawab. Ini masih strategi pembelajaran langsung. Nah, untuk metode tanya jawab yakni penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab. Jadi pada saat melakukan penjelasan ini langsung di sesi pertengahan ataupun di akhir pada saat metode ceramah ya, biasanya ini kombinasi dengan metode ceramah. Nah, ini sini memberikan pertanyaan langsung ya kepada si pembelajar. Tentunya ini kelebihannya dapat menarik dan memutus perhatian siswa yang sedang ribut, yang mengantuk kembali tegar dan hilang kantuknya, merangsang responden untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatannya, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengumumkan pendapat. Kelemahannya, responden merasa takut apabila suasana terlalu tegang, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami. Dalam jumlah siswa banyak, tidak mungkin cukup untuk memberikan pertanyaan kepada siswa. Ya, ini adalah contoh metode tanya jawab, kelebihan dan kelemahannya.
Yang berikutnya adalah metode demonstrasi, yakni memperagakan dan pertunjukan baik benda sebenarnya atau tiruan disertai penjelasan lisan untuk memperjelas sesuatu. Biasanya setelah demonstrasi dilanjutkan dengan praktek oleh peserta sendiri. Tentu kelebihannya ini lebih memperjelas dan menghindari verbalisme, lebih menarik dan lebih memahami, responden lebih aktif. Kelemahannya memerlukan keterampilan penyaji, fasilitas, peralatan, tempat, dan biaya yang memadai tidak selalu tersedia dengan baik, kemudian memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang. Nah, tentu metode-metode ini biasanya tidak hanya satu metode ya pada saat kita ingin memberikan pembelajaran ya, maka bisa mengkombinasikan beberapa metode. Strategi pembelajaran tidak langsung. Nah, contohnya ya metode problem solving atau studi kasus. Metode studi kasus bentuk penjelasan tentang masalah, kejadian atau situasi tertentu, kemudian mahasiswa atau si pembelajar ditugaskan mencari alternatif pemecahannya. Metode ini digunakan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mendapatkan persepsi baru dari suatu konsep dan masalah. Jadi ini kita memberikan tugas kepada peserta didik atau si pembelajar ya, sehingga nanti si pembelajar bisa mencari jawaban ya dari studi kasus ya ataupun masalah yang kita berikan. Kesulitan metode ini mendapatkan kasus yang tulis dengan baik sebagai hasil penelitian lapangan sesuai dengan lingkungan kehidupan mahasiswa atau si pembelajar. Mengembangkan kasus tentu sangat mahal. Jadi memang kita harus mempersiapkan dan cari contoh-contoh studi kasus yang tentunya berkaitan dengan pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita. Kemudian yang berikutnya lagi adalah strategi belajar melalui pengalaman. Kita lihat beberapa contohnya. Melalui pengalaman adalah metode simulasi. Sifatnya untuk mengembangkan keterampilan peserta belajar, keterampilan mental maupun fisik atau teknis. Metode ini memindahkan suatu situasi yang nyata dalam kegiatan atau ruang belajar karena adanya kesulitan untuk melakukan praktek dalam situasi yang sesungguhnya. Metode ini memang mirip dengan bermain peran. Nah, metode simulasi adalah contohnya misalnya ketika seseorang ingin belajar mengemudikan pesawat terbang, ya, maka metode yang paling tepat adalah dengan menggunakan metode simulasi, yakni memindahkan ya satu situasi yang nyata ya pesawat terbang tadi ke dalam suatu ruang belajar, ya, karena tidak mungkin misalnya dia belajar menerbangkan pesawat secara sungguhan, karena itu ini tentunya akan sangat berbahaya. Kelebihan dapat menyenangkan siswa, menumbuhkan cara berpikir yang kritis, eksperimen berlangsung tanpa memerlukan lingkungan sebenarnya. Kelemahan sering tidak diikutsertakan elemen-elemen penting. Kemudian ya, elemen penting yang misalnya yang detail lah ya, sesuai dengan real gitu ya. Kemudian menghendaki banyak imajinasi dari guru dan siswa tentunya. Ini contoh metode simulasi melalui pengalaman ya, strategi belajar melalui pengalaman. Kemudian bermain peran, ya role play. Pertunjukan peran dalam kelas atau pertemuan sebagai bahan refleksi agar dalam memberikan penilaian menekan terhadap masalah yang diangkat dalam pertunjukan dan bukan pada kemampuan pemain dalam melakukan peran. Nah, dalam memberikan metode pembelajaran bermain peran ini, misalnya kita memberikan pendidikan kesehatan di suatu desa, kemudian kita libatkan desa untuk misalnya bermain peran, misalnya ada yang jadi pasien, ada yang jadi dokter dan sebagainya. Tentunya ini akan bisa memberikan proses pembelajaran juga kepada masyarakat, khususnya tentang pendidikan kesehatan. Jadi akan dikemas secara menarik dalam hal menggunakan metode bermain peran ini. Namun ada kelemahannya. Ini kelebihannya kita lihat tentu dapat meningkatkan gairah ya dan sebagainya. Kelemahannya kita lihat apabila pengelola kelas kurang baik, maka metode ini sering menjadi hiburan sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Jadi hati-hati dalam main peran. Tentu kita harus tetap fokus pada tujuan pembelajarannya. Memakan banyak waktu karena harus menyiapkan segala hal ya, termasuk skenario dan sebagainya. Faktor psikologis seperti takut dan malu sering mempengaruhi peserta didik dalam menjalankan peran mereka. Jadi ini juga menjadi faktor pengaruh susahnya dalam atau kelemahan dari bermain peran itu. Kemudian yang berikutnya adalah strategi pembelajaran mandiri. Kita lihat metode yang bisa digunakan adalah dengan berbasis komputer. Nah, merupakan suatu bentuk pembelajaran yang menempatkan komputer sebagai piranti sistem pembelajaran individual yang sengaja dirancang atau dimanfaatkan oleh guru atau dosen.
atau si pengajar atau si pelatih ya. Kontrol pembelajaran dalam pembelajaran bahasa komputer ini sepenuhnya di tangan siswa, student center. Nah, salah satu contohnya adalah dengan kita memberikan kepada siswa itu atau si pembelajar itu adalah CD interaktif ya. Jadi nanti mereka membuka CD interaktif kita. Nah, kemudian nanti mereka mempelajari. Kelebihan membutuhkan kebiasaan yang dapat memperkuat daya tanggap siswa terhadap materi pembelajaran yang diterimanya, memperoleh pengetahuan yang siap pakai. Kelemahan bergantung kepada hasil rancangan pembelajaran ya. Tentu itu juga harus bergantung kepada siswa. Kalau misalnya siswa tidak membuka CD interaktifnya, karena ini juga akan jadi masalah. Kemudian yang berikutnya adalah e-learning. Nah, e-learning yakni bentuk penggunaan media pembelajaran berbasis internet, merupakan kepanjangan dari E yang berarti elektronik dan learning yang berarti pembelajaran, sehingga dimaknakan secara pembelajaran elektronik. Dengan demikian maka e-learning adalah pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan fasilitas elektronik yang menggunakan alat bantu teknologi komputer, jaringan komputer atau internet telekonferensi untuk jarak jauh. Modelnya secara online, telekonferensi langsung jarak jauh, atau offline, download bahan ajar dari portal guru atau dosen. Selama ini kita juga seperti menggunakan Classroom ya, kemudian menggunakan Google Meet, Zoom dan sebagainya. Itu adalah salah satu metode pembelajaran dengan e-learning. Nah, jadi untuk kelebihan dan kekurangan e-learning, di sini kita lihat ini kelebihannya ya. Dapat berkomunikasi secara mudah tentunya melalui fasilitas internet. Kemudian kita juga bisa melihat, mereview bahan ajar setiap saat, di mana saja, kapan saja bisa kita buka, dan tentu relatif lebih efisien misalnya mereka yang tinggal jauh dari perguruan tinggi atau sekolah konvensional. Seperti kita saat sekarang misalnya terjadinya wabah atau kita tidak bisa bertemu secara langsung, maka kita menggunakan metode e-learning. Nah, permasalahannya yakni masih ada kekurangan, yakni kemampuan menggunakan internet sebagai sumber pembelajaran. Ini harus ditangani dulu ya dari si pembelajarnya sendiri, atau si pengajarnya juga harus mampu menggunakan e-learning tersebut. Biaya yang diperlukan masih lebih mahal untuk tahap-tahap awal ya. Tentu misalnya kita melakukan telekonferensi dan sebagainya kan ya butuh proses ya, butuh data dan sebagainya. Nah, sehingga ini akan berpengaruh juga terhadap biaya yang dikeluarkan. Belum memadainya perhatian dan lebih baik terhadap pembelajaran melalui internet, belum memadai infrastruktur pendukung untuk daerah-daerah tertentu ya, ada beberapa daerah yang sulit untuk akses internet. Hilangnya nuansa pendidikan terjadi antara pendidik dan peserta didik. Jadi makanya untuk penggunaan e-learning ini jangan dari awal sampai akhir. Jadi minimal ya, misalnya ada beberapa pertemuan ya, jangan sampai lebih dari 50% lah ya untuk penggunaan e-learning. Membuat e-learning yang interaktif dan sesuai dengan keinginan pengguna membutuhkan program yang sulit sehingga pembuatannya cukup lama. Makanya kita bisa untuk menangani ini bisa menggunakan vendor-vendor ya yang sudah jadi ya, seperti Classroom ya dan Google Meet. Yang berikutnya strategi pembelajaran interaktif. Di sini kita ada beberapa, yakni metode observasi, pembelajaran yang menggunakan pendekatan konstekstual dan media asli kepada pembelajar. Metode observasi mendepan pengamatan langsung kepada objek yang akan dipelajari. Jadi anak-anak nanti atau si pembelajar langsung diantar ke tempat pembelajaran secara langsung dan nyata. Ya. Nah, tentunya ada kelemahannya dan kelebihannya di sini. Kelemahannya memerlukan waktu persiapan yang lama karena urus izin dan sebagainya, memerlukan biaya dan tenaga yang lebih besar dalam pelaksanaannya. Objek yang diobservasi akan menjadi sangat kompleks ketika dikunjungi dan mengaburkan tujuan pembelajaran. Jadi itu adalah kelemahan dari metode observasi. Kemudian ada metode diskusi ya, ini pembelajaran interaktif ya, strategi pembelajaran interaktif. Nah, metode diskusi sasaran diadakan suatu masalah dan dibahas serta dipecahkan bersama terjadinya interaksi. Nah, untuk diskusi sendiri ini banyak modelnya, ada diskusi dengan bus group ya, kemudian diskusi dengan snowballing ya. Nah, kemudian ada berbagai macam diskusi kelompok ya, juga ada ya, diskusi kelompok. Nah, nanti kita lihat ada beberapa jenis diskusi ya. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada diskusi ya, tapi diskusi ini kelompok besar ya. Jadi diskusi itu ada diskusi kelompok kecil, ada diskusi kelompok besar. Nah, diskusi kelompok besar biasanya lebih dari 15 orang. Nah, dalam diskusi kelompok besar ya, bisa kita menggunakan tadi yang bus group tadi.
Jadi setiap orang nanti modelnya kita susun dibagi misalnya 5 orang gitu ya. Itu model boost group 5 orang, ataupun dengan metode snowballing ya. Snowballing misalnya awalnya satu ya, lawan satu, kemudian yang satu ini suruh kumpul dengan yang 2 orang jadi 3 orang kumpul lagi dengan grup sebelahnya sampai nanti akhirnya membesar. Itu namanya snowballing ya, bola salju ya, dari kecil sampai akhirnya membesar. Nah, itu metode diskusi. Kemudian ada curah pendapat atau brainstorming ya. Nah, kalau metode curah pendapat ini adalah suatu bentuk diskusi dalam rangka mengimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, pengalaman dari semua peserta. Berbeda dengan diskusi pada penggunaan metode curah pendapat orang lain tidak untuk ditanggapi ya. Jadi pendapat dikumpulkan dalam flip chart. Jadi kalau bedanya dengan metode diskusi tadi, jadi semua pendapat orang itu yaitu nanti dikumpulkan dalam flip chart ya. Jadi nanti si pembelajar memberikan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh si pembelajar. Seperti contoh misalnya ketika saya ingin memberikan penjelasan tentang apa itu HIV/AIDS, kemudian saya memberikan semacam kertas selembar kepada Anda, kemudian Anda saya perintahkan untuk mengisi apa makna dari HIV/AIDS. Nah, nanti Anda isi sesuai dengan apa pendapat Anda gitu. Nah, nanti pendapat Anda ini saya tulis semua di sini. Nah, baik itu benar atau salah nanti kita bahas sama-sama pada saat semua pendapat telah terkumpul. Nah, ini maksud dengan brainstorming. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Kata bijak hari ini, pemenang mengatakan saya harus melakukan sesuatu, pecundang mengatakan sesuatu harus dilakukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.